Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, pemilik kemuliaan, pencipta makhluk, maha luas anugerah dan karunia-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata. Baik, kami bersyukur kepadanya atas segala nikmat-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata, Maha Kasih dan Maha Pemurah. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang Allah anugerahi ucapan yang singkat namun padat arti. Ya Allah, curahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabat-Nya yang terbimbing ke jalan yang lurus. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya melalui amal soleh dan menjauhi larangan-larangannya. Sungguh tidak beruntung kecuali orang-orang yang bertakwa, dan tidak merugi kecuali orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan melampaui batas. Kaum muslimin, periksalah diri Anda sebelum Anda diperiksa. Gugahlah hati Anda dari tidurnya. Cegahlah keinginan nafsu dari kelezatan terlarang. Bersegeralah bertobat sebelum ajal tiba, sebelum putus harapan dan sebelum terhalang beramal. Anda tentu tahu betapa cepatnya pergantian tahun dan berlalunya hari. Setelah hidup ini tidak lain kecuali kematian, yang kemudian diikuti alam kelanggengan yang penuh kenikmatan atau siksaan yang menyakitkan. Tentu Anda semua tahu dunia ini fana, maka beramallah untuk akhirat Anda yang bersifat kekal dan abadi. Tetapi kalian memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin sekalian, fokuskan perhatian Anda pada kitab Allah. Disitulah letak kejayaan dan kebahagiaan, ketertiban urusan, keselamatan setelah mati, dan ketahanan diri dari fitnah yang menggejala di akhir zaman. Kalian akan terselamatkan dari fitnah, yaitu fitnah yang abu-abu di awal kemunculannya, tidak jelas pada awalnya namun pada akhirnya menjadi jelas wajah aslinya. Yang terselamatkan dari fitnah itu hanya orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak beranjak dari jamaah kaum muslimin. Maka renungkanlah kitab Allah ini, jalankanlah pesan-pesannya. Jagalah sunnah Rasul demi tegaknya agama, lurusnya akidah dan sempurnanya ibadah tergantung kepada sejauh mana Anda berpegang kepada kedua sumber ini, terutama hadis-hadis hukum yang berisi ajaran agama dan amal kebajikan. Pahamilah, wahai saudaraku, maknanya, peganglah dan jalankan petunjuknya. Itulah prinsip generasi terdahulu yang disinggung dalam firman Allah. Orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dalam konteks ini, perlu kami ketengahkan redaksi hadis yang singkat namun syarat makna sebagai pedoman seorang muslim, baik lelaki maupun perempuan, untuk mengamalkannya dalam segala kondisi selagi hayat di kandung badan, selagi mereka masih hidup, yaitu sabda Nabi SAW, agama itu nasihat. Agama itu nasihat.
Kami para sahabat bertanya, kepada siapakah ya Rasulullah? Jawab beliau, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kepada mereka seluruhnya. Hadis riwayat Muslim dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum. Banyak periwayat selain Imam Muslim meriwayatkan hadis ini sebagai hadis yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Imam Abu Dawud berkata, hukum fikih berkisar pada 5 hadis sebagai poros hukum, yaitu hadis halal, yang halal jelas dan yang haram pun jelas, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Agama itu nasihat. Apa yang kularang jauhilah, dan apa yang kuperintahkan lakukanlah sesuai kesanggupan Anda. Al-Hafidh Abu Nu'aim berkata, hadis ini mempunyai kedudukan sangat penting, sebagaimana yang disebutkan Muhammad bin Aslam At-Tuthi bahwa hadis ini, agama itu nasihat, merupakan seperempat dari ajaran agama. Salah satu bukti bahwa hadis agama itu nasihat wajib diimplementasikan oleh setiap muslim dalam segala kondisi, apapun kondisinya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggugurkan sebagian ibadah dari orang mukallaf yang berhalangan atau karena beberapa faktor, sementara menjalankan nasihat tidak pernah gugur dengan alasan apapun. Firman Allah, tidak ada masalah bagi mereka yang lemah, yang sakit dan yang tidak menemukan biaya untuk berjihad selagi mereka menjalankan nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Di sini Allah menjelaskan tidak dibenarkan seorang muslim meninggalkan kewajiban mengamalkan nasihat. Para sahabat dalam hal ini tidak mempertanyakan arti nasihat itu karena mereka telah memahami cakupan maknanya. Mengingat luasnya ajaran agama Islam ini dalam hal keselarasan, implikasi dan konsekuensinya, nasihat mencakup seluruh tingkat Islam, iman dan ihsan. Yang mereka tanyakan justru sasaran nasihat itu diberikan. Makna nasihat pada dasarnya adalah memurnikan hakikat sesuatu dari segala hal yang mencemarinya, menyusupinya dan mengotorinya. Maka ada ungkapan nasohal aslu yang berarti madu itu murni. Nasihat kepada Allah artinya mencintainya, rendah hati dan tunduk kepadanya, beserta berserah diri kepadanya, menjalankan syariatnya semata-mata mengharap ridhonya dan pahala dari sisinya, serta takut murkanya dan hukumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Mereka tidak sombong, lambung mereka jauh dari tempat pembaringan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan dengan penuh rasa takut. Allah berfirman, orang-orang yang beriman sangat takut, sangat mencintai Allah. Sabda Nabi SAW bersabda, cintailah Allah sepenuh hati karena Dia telah mencurahkan segala nikmat kepada kalian. Nasihat kepada Allah paling agung ialah beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, dengan ikhlas sesuai sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Memurnikan ibadah kepada Allah semata, termasuk dalam berdoa, memohon pertolongan dan kepasrahan diri kepadanya. Firman Allah, katakanlah aku memohon kepada Allah dan aku tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Allah Subhanahu wa taala disembah karena sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya. Kita mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan karena derasnya nikmat dan kemurahannya serta ketergantungan makhluk kepadanya semata. Ibadah merupakan penyebab turunnya keberkahan dan tertolaknya bencana selama hidup dan sesudah mati. Termasuk nasihat kepada Allah ialah termasuk menasihati
termasuk nasihat kepada Allah ialah menetapkan asma dan sifat Allah sesuai yang ditetapkan dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diyakini oleh ulama salaf radhiyallahu taala anhum tanpa mentakwil ataupun mengabaikan teks. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, ibadah seseorang kepadaku yang paling aku cintai ialah nasihat kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan lainnya. Kemudian nasihat kepada Rasul ialah mencintainya, memuliakannya, menjunjung tinggi sunnahnya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, lalu beribadah kepada Allah sesuai ajarannya dan mengikuti petunjuknya serta membenarkan pemberitaannya, menyebarkan hadisnya dan menyeru kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan apa yang dibebankan kepadanya dan kamu berkewajiban melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu. Lalu nasihat kepada kitab Allah ialah mengagungkan Al-Qur'an, mencintainya, mempelajarinya, mengajarkannya, memahami hukum-hukumnya, membacanya secara benar, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, tekun mengkajinya, memelihara hurufnya dan segala ketentuannya, mengenal tafsirnya, mengerti makna dan maksudnya, merenungkan kandungannya, berakhlak dengannya, menyangga mereka yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, menumbangkan kebatilan mereka dan memperingatkan akan bahaya mereka. Firman Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Arti nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ialah menginginkan kebaikan bagi mereka, pro keadilan pada mereka, senang kalau mereka terbimbing, tidak memperdaya mereka, tidak mengkhianati mereka, tidak membangkang dan tidak mendemo mereka, justru membantu dan mentaati mereka selama tidak maksiat, mendoakan mereka agar selalu di jalur yang benar dalam segala persoalan, supaya mereka selalu di jalan yang lurus. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah rela untukmu 3 hal. Rela jika kamu menyembahnya, rela jika kamu berpegang teguh dengan agamanya, dan rela menyampaikan nasihat kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh apa yang tidak kamu sukai dalam kebersamaan lebih baik daripada apa yang kamu sukai dalam perpecahan. Jubair bin Mut'im meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam khutbahnya di Al-Khaif mengatakan, ada 3 hal tidak boleh dikhianati oleh orang mukmin, yaitu memurnikan amal ibadah kepada Allah, mentaati ulil amri dan menjaga kebersamaan umat. Ma'qil bin Yasar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Ma'qil bin Yasar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba yang Allah amanati mengurus rakyat lalu tidak sungguh-sungguh menjaganya dengan nasihat itu, melainkan tidak akan mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Lalu arti nasihat kepada seluruh kaum muslimin ialah membimbing mereka untuk mencapai kemaslahatan, mengajari mereka tentang urusan agama, menutupi skandal mereka, tidak menipu, tidak mengkhianati dan tidak mendengki, bahkan bersikap baik kepada mereka. Nasihat merupakan sifat para nabi dan para rasul alaihimussalam. Firman Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat baginya penderitaan yang kamu rasakan, sangat menginginkan kebahagiaan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Firman Allah, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan menasihatimu. Firman Allah tentang Nabi Hud,
Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat terpercaya kepadamu. Tentang Nabi Saleh Allah berfirman, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku dan memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Pemberian nasihat pun menjadi sifat orang-orang mukmin. Firman Allah tentang seorang mukmin dalam surat Yasin. Hai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan upah. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua lantaran pengamalan Al-Qur'an yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui alam gaib, yang membolak-balikkan hati, yang menghilangkan bencana dan malapetaka. Aku memuji Tuhanku dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya yang terdahulu dan yang terbaru. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, Maha Pengampun dosa. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang terpilih. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada beliau beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang bertakwa dan terhormat. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah dalam kesunyian dan keramaian. Hanya dengan takwa Anda semuanya mencapai derajat ketinggian dan meraih banyak kebaikan selama hidup dan sesudah mati. Hamba Allah, renungkan firman Allah. Renungkan firman Allah. Orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan disayang Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini mengajak bersikap tolong menolong, saling membantu, saling meringankan, menasihati, bahu membahu, bersaudara dan berkasih sayang. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendirikan salat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar Al-Muzani berkata, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengungguli sahabat-sahabat Nabi yang lain bukan karena puasanya atau salatnya, tetapi karena suatu ketulusan dalam hatinya. Ibnu Ulayyah berkata, ketulusan hati Abu Bakar ialah cinta kepada Allah dan nasihat kepada sesama hamba Allah. Hakim bin Abi Yazid meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada seorang meminta nasihat kepada sesamanya, maka hendaklah diberinya nasihat. Hadis riwayat Ahmad. Hamba Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepadanya dengan sesungguhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberinya solawat 10 kali. Maka sampaikanlah solawat dan salam kepada beliau sebagai pemimpin generasi terdahulu dan generasi kemudian. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Kau sampaikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berilah berkah kepada Muhammad beserta keluarganya sebagaimana yang Kau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, Maha luhur. Ya Allah, ridailah para sahabat seluruhnya. Ya Allah, ridailah para khulafaur rasyidin, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan seluruh para sahabat lainnya. Ya Allah, ridailah kami bersama mereka. Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu. Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, wahai Tuhan semesta alam.
Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Rendahkanlah kekufuran dan kaum musyrikin. Wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang memusuhimu dan memusuhi agamamu. Ya Allah, tolonglah agamamu, tolonglah kitab sucimu dan nabimu dimanapun mereka berada. Sesungguhnya Engkau maha kuat dan maha perkasa. Ya Allah, di tangan-Mu lah segala urusan kami, urusan kaum muslimin dan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, angkatlah segala penderitaan dan musibah yang mengena kaum muslimin dan segala malapetaka yang mereka derita, ya Allah. Ya Allah, bayarlah dan lunasilah hutang mereka, kaum muslimin yang mempunyai tanggungan hutang, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha kaya dan maha terpuji. Ya Allah, angkatlah segala penderitaan, bala dan segala kekacauan yang menimpa kaum muslimin, ya Allah, terutama di Syam. Segala musibah yang diderita oleh kawan-kawan kami, ya Allah, terutama di negeri Syam. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang maha kuasa, ya Allah, berilah rahmat ahli kubur kami, di antara teman-teman kami yang telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, berilah mereka kucuran rahmat dan kemurahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dan anak cucu kami dari godaan iblis dan setan-setan yang terkutuk, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kejayaan, tolonglah kami, mudahkanlah kami untuk bisa berzikir kepadamu, ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukalah segala keberkatan langit dan bumi, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami, ya Allah. Turunkanlah hujan yang menyirami kami, menyegarkan bumi yang kami huni, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan tanpa ditunda-tunda, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan dan keburukan, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah negeri kami di perbatasan terutama, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun yang tidak. Sesungguhnya Engkau maha mulia, maha pengampun dan maha pemurah. Wahai Tuhan yang maha pemurah, ya Allah, berilah kami pada akhir dan ronde-ronde terakhir suatu kebaikan, ya Allah. Berilah kami husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengendalikan dan menahan kejahatan orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Ya Allah, tahanlah kejahatan umat manusia yang akan menghancurkan kami dan mengganggu kami, ya Allah. Engkaulah yang mengendalikan dan melindungi kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan, kejahatan dan kejahatan amal perbuatan kami. Ya Allah, tetapkanlah kami pada kalimat yang teguh, yaitu kalimat tauhid, ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan bagi Raja dua kota suci ini, ya Allah. Jadikanlah amal perbuatannya di jalur yang Engkau ridhoi, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, segala kebaikan. Berilah taufik kepada putra mahkotanya untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang memiliki kejayaan dan kemuliaan. Ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan mencegah kemungkaran. Maka berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah akan nikmat Allah. Sesungguhnya Allah maha besar. Allah maha tahu apa yang kalian lakukan.